malah jadi momen tak terlupakan gitu ya, karena pingsan. Nah, besok juga apa namanya kita untuk yang bawa kendaraan gitu ya, karena mungkin di hotel gitu ya, yang bawa jangan bawa bus gitu ya, boleh sebenarnya, cuman ya nggak apa sih, cuman lihat kalau bisa datangnya pagi-pagi gitu ya, supaya nanti dapat parkiran. Takutnya nanti macet, takut kasihan sama orang yang mau ke bandara malah di macet gara-gara keluarga kita ini. Besok yang langsung turun cuma peserta wisuda ya, keluarga akan ditaruh di luar, nanti ada tenda, ada monitor besar, layar besar luar untuk para keluarga. Jadi yang ikut dalam prosesi cuma peserta wisuda saja ya. Jadi yang betul. Kalau ingat ini, ingat kita usia zaman COVID ya. Itu ya, ingat kita webinar pada zaman COVID. Ini pernah semua merasakan webinar kita sakit? Pernah ya? Angkatan wilayah pas zaman COVID. Iya kan ya? 250 orang, masih kita tunggu lagi ya, karena total pesertanya ini harusnya ada 1.250 yang kami undang secara langsung di sini ya. Ini yang datang hari ini adalah orang-orang yang bekerja ya, pendaftar wisudanya ada pengumuman besoknya langsung datang, benar ya? Bagi-bagi itu kan luar biasa. Ini adalah apresiasi dari kami juga untuk para alumni yang sudah mati-matian dari jauh-jauh datang, dan hari ketemuan besok jam 7 sudah ada yang datang di sini. Ada tuh kalau ada yang jauh misalnya kayak dari Ombud Selatan, dari Muara II, subuh sudah datang ya, sudah nginep di musola dulu di beristirahat. Ini luar biasa. Oke, kita masih nunggu Mbak Devi dari Pokjakan dulu. Dari Pokjakan Bang Bati biasa kuliah di SMA 10. Di SMA 10, tepuk tangan dulu dong. Nanti saya minta tangan saya kalau gimana. Oh, saya dilihat. Oh, online atau gimana? Jurusannya apa? Akuntansi. Gimana selama kuliah di UT, karena kan UT konsepnya adalah belajar jarak jauh ya, kita tidak ketemu sama dosennya secara langsung. Banyak banget sih pas PTN. Sebenarnya gimana kesan kesannya selama kuliah di UT? Oh, cek mana? Oh iya, kalau kita pada masa masuk tahun kita kan dulu dong. Ini waktu jauh kalau di mana gitu ya? Luar biasa. Kendala apa sih selama dulu yang mungkin sering banget? Terus kalau kesan-kesan yang baik selama kuliah dulu? Oke. Ini ada kejadian lagi. Dia bisa aja, saya nggak ada ini. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Mbak Rolena. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tarian ini merupakan tarian yang diberi nama BAE. Tarian ini menceritakan tentang aktivitas masyarakat di sebuah desa perairan yang terletak di Desa Lubung, Kecamatan Rantau Bayu, Kabupaten Banyuasin. Di desa tersebut, semua masyarakatnya memanfaatkan sungai sebagai sumber kebutuhan sehari-hari dan mata pencaharian seperti mandi, mencuci, menangkap ikan, mengambil kumpai, dan lain sebagainya. Dan sumber daya air yang diambil ini pun sering dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dikonsumsi dan dimasak terlebih dahulu, lalu mengkonsumsinya sebagai sumber air minum. Selain itu, masyarakat di
Luhung menganggap sungai sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Karya kreasi ini merupakan hasil dari mereka sendiri. Mari kita sama saksikan Ari Abe Air.
Luar biasa, tepuk tangannya lagi. Berangkat lagi adalah mahasiswa Universitas Palembang yang tergabung dalam program masalah nilai. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Palembang, Ibu Dr. Meka Istiana SPMSI. Yang kami hormati Manajer Marketing dan Registrasi Bapak Wisnu Ferdiansyah Haris, SPDMM. Yang kami hormati Manajer Pembelajaran dan Ujian, Ibu Triana Sri Gunarti, SPMSI. Yang kami hormati Manajer Tata Usaha, Bapak Imam Dwi Nusa Harun, SP. Yang kami hormati para dosen dan staf UT Palembang. Yang kami hormati para tamu undangan dan yang kami banggakan para alumni serta seminar akademik wisuda daerah Universitas Terbuka Palembang periode 1 tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang di seminar akademik wisuda daerah Universitas Terbuka Palembang periode 1 tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, agar acara kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah sama-sama kita menundukkan kepala untuk mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yogi Safran Esport. Kepada Bapak Yogi, kami silakan. Bapak dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, izinkan saya untuk memimpin doa dalam acara agama Islam. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang beragama lain, kami persilakan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara seminar akademik wisuda daerah periode 1 2024 Universitas Terbuka Palembang. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, serta hidayah buat kami semua. Jadikanlah alumni wisudawan Universitas Terbuka ini nantinya menjadi insan yang memiliki budi pekerti, berilmu, dan dapat membanggakan orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bukan sembarang hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Apabila jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
mohon duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan di Universitas Terbuka Palembang, para manajer yang sudah hadir bersama kita pada pagi ini. Yang saya hormati dosen di Universitas Terbuka Palembang, yang saya hormati tenaga pendidikan Universitas Terbuka Palembang, dan tentunya yang saya banggakan para mahasiswa Universitas Terbuka Palembang yang besok akan wisuda. Para alumni, ada sekarang sudah bisa disebut alumni semenjak SK yudisiumnya keluar. Ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kalian semua setelah menyelesaikan proses selama kuliah di Universitas Terbuka dengan segala tantangan maupun suka dan dukanya. Kami selama ini mendampingi Anda semua untuk bisa meraih cita-cita secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami menitipkan ilmu yang nanti akan Anda implementasikan di tengah masyarakat untuk bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, dipertanggungjawabkan sesuai dengan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Mengapa saya menekankan hal ini? Karena di tangan Anda sebagai generasi muda yang akan mengisi posisi-posisi di Republik Indonesia. Kita semua sudah mengetahui beberapa hari belakangan, bahkan beberapa waktu belakangan, kita semua terkonsentrasi untuk melaksanakan atau mengikuti memilih para pemimpin yang akan membawa kita semua kepada negara Indonesia yang tentunya kita harapkan bersama secara lebih baik lagi. Untuk itu, harapan tentu selalu ada. Pertarungan yang sudah selesai itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Tinggal kita semua menyongsong masa depan dengan segala dinamikanya, dengan segala apa yang sudah para alumni persembahkan. Nah, ke depan tentunya kami berharap ilmu yang rekan-rekan mahasiswa dapatkan bisa menyumbangkan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari kita kawal Republik ini dengan cara-cara ilmiah, dengan cara-cara keilmuan, dengan cara-cara yang kita percaya masih ada integritas yang bisa kita persembahkan. Yang tentunya kami harapkan itu semua terletak pada lulusan Universitas Terbuka. Hari ini
alumni akan mengikuti seminar yang tentunya sudah kami sosialisasikan terlebih dahulu melalui medsos. Judulnya memang boleh UT sekeren itu. Peluang dan strategi membangun karir sejak kuliah. Memang kita tahu bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Terbuka ini adalah mahasiswa yang sudah bekerja, yang sudah memiliki aktivitas usaha. Tapi jangan lupa bahwa semakin kesini UT juga menjadi pilihan para generasi milenial, termasuk mereka yang fresh graduate SMA. Jadi topik ini memang sengaja kami hadirkan supaya para alumni ini juga bisa menyuarakan bahwa merintis karir itu sangat-sangat bisa dilakukan sejak kuliah, apalagi kuliahnya di UT, gitu ya. Karena banyak waktu untuk adik-adik kalian itu bisa berimprovisasi, bisa mengembangkan karir, bisa membangun usahanya tanpa terbelenggu oleh waktu kuliah yang misalnya ya yang di konvensional itu sudah tertata dari misalnya 3 bulan misalnya kuliah itu ya efektif 16 kali pertemuan harus tiap hari, tetapi UT memberikan keluasaan dengan tidak melupakan atau meninggalkan kualitas. Kalau tadi saya mendengar ya sedikitnya masukan juga sebetulnya buat kami, tantangan-tantangan ketika kalian kuliah misalnya, aduh dosennya susah hubungi nih, late response gitu ya, responnya lambat, belum lagi kecewa ya nilainya E gitu ya, atau nilainya D tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi percayalah, kami membangun sistem itu adalah untuk kualitas lulusannya. Jadi kami ingin ketika para mahasiswa lulus selesai dari UT bisa dipertaruhkan kualitasnya dengan lulusan universitas lainnya. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kayaknya nggak sabar lagi ya kita akan mengikuti seminar ini. Ini ada hadiah dari kami UT Palembang untuk Anda semua. Tapi kalau hadiah mobil, motor, ya silakan saja nanti datang ke Pak Imam sebagai manajer tata usaha ya, mungkin beliau bisa mengusahakan gitu ya. Iya. Dengan mitra-mitranya UT gitu. Baiklah, ini nih ya. Pergi ke dusun cari juada, pergi ke pantai berselancar, besok wisuda dan terima ijazah, bekal Anda bekerja dan lamar pacar. Untuk tidak yang belum punya pacar, yang apa itu sudah punya nggak boleh ya. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu sudah didapat, saatnya untuk kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kreasi dari
mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Komjar Pangkalan Barat. Dari manusia di zaman sekarang yang sering berjanji tetapi dilanggar dengan ucapan dia sendiri. Dalam karya ini mengandung makna yang dalam tentang arti penting sebuah janji agar tidak adanya perpecahan antar persaudaraan. Sebab di balik sebuah janji ada hati yang berharap dan ada angan dan mimpi yang sedang diciptakan. Dan jika tidak ditepati, maka ada hati yang akan tersakiti. Akan ada jiwa yang merasa diabaikan dan akan ada kepercayaan akan dikhianati. Mari kita sama-sama sambut tari hikayat Lengger Janji.
pengarah-pengarah sebenarnya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam acara inti ya, tema kali ini luar biasa sekali gitu ya. Kalau saya ingat dulu pas zaman baru kuliah di saya baru kerja di UT itu mahasiswa UT itu pasti banyak yang ibu-ibu gitu ya, gitu ibu-ibu bapak-bapak yang kayak gitu. Tapi makin kesini tren itu berubah. Kalau dulu biasanya bau minyak angin, ya sekarang udah bau minyak wangi. Ya, nah tema hari ini juga temanya luar biasa. Emang boleh putih sekarang itu? Boleh nggak sekarang itu? Boleh dong ya. Gitu. Bisa gimana teman-teman? Apalagi bapak ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, tapi harus juga tetap memikirkan pendidikannya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Benar bapak ibu ya? Apalagi pas zaman COVID, ya. Lagi puasa lagi. Benar nggak? Kalau udah jam 4 sore itu yang di Microsoft Teams itu tinggal namanya aja sama gambarnya. Benar nggak? Sisanya ada yang mau lagi buat cemilan, mau buat buka, entah yang lagi Zoom lagi, tiba-tiba lagi, waduh itu rame banget lagi kan, ternyata lagi beli jajanan. Benar nggak? Benar ya? Nah, teknologi itu kita dari UNI sendiri, teknologi itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semakin hari kita semakin mencoba mendekatkan ke masyarakat agar kuliah itu bisa diakses oleh siapapun sesuai sama motonya UNI, gitu ya, making higher education open to all. Jadi kami ingin membuat pendidikan tinggi bisa diakses oleh semua orang. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tema hari ini itu tentang emang boleh putih sekarang itu. Banyak banget sebenarnya talenta-talenta yang ada di UT, mahasiswa UT yang luar biasa keren sekali. Nah, kebetulan hari ini akan kami berikan, tampilkan di hadapan Bapak Ibu dua dari sekian banyak yang ada di Universitas Samudera. Kalau kemarin sempat wisuda kemarin lagi, emang boleh untuk sekarang itu? Nah, boleh kita kasih upah dulu ke kita semua pada pagi hari ini. Ya teman-teman sekalian, tentunya pada pagi hari ini kita akan mengadakan talk show. Namun saya tidak sendirian, ya. Saya ditemani dua sosok wanita cantik tentunya yang luar biasa. Oke, silakan. Ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang cantik dah. Cantik dah. Yang cowok enggak ada, kalau nak dijawab boleh. Jangan bapak-bapak lalu saya jawab tidak. Oke, kita mulai pada pagi hari ini seminar kita, di mana materi yang akan kita bahas, topiknya adalah peluang dan juga strategi membangun karir sejak kuliah. Nah, berhubung kita semua di sini semuanya mahasiswa, boleh diambil mic-nya? Ya, bolehlah kita kenalan lebih dekat ya. Siapa tahu bisa lebih dekat ya. Mbak Siti biasa dipanggil kalau tadi kita kenalan Mbak Purti. Pokoknya cantik ya. Tapi panggilannya Purti. Nah, bagus dah. Aduh, saya kalau cantik atau bagus lah panggilannya. Mbak Purti ini merupakan salah satu mahasiswa UT yang mana beliau ini juga hari ini seminar ya kalau nggak salah ya, seminar. Jadi Saya seminar. nah ini merupakan angkatan juga ya untuk hari ini ya, untuk periode 1 tahun 2024. Kira-kira semester kemarin ada harapan diberitakan? Nggak ada ya? Banyak banget. Nggak usah ceritain ya. Nanti dulu nanti. Untuk wisuda ini udah prepare dari berapa lama nih ya? Untuk wisuda tentunya udah prepare, udah siap dari kapan nih? Sebelumnya kan saya udah tanggal 21 ya, mungkin sudah juga bareng sama Mbak sekalian. Jadi sudah saya siapkan sudah banyak dan sorry maaf ya. Iya maaf ya. Yang sudah saya siapkan udah banyak ya Mas.
Jadi persiapannya gitu ya. Oke lah. Boleh kita kenal lebih dekat untuk backgroundnya sebagai apa nih? Saya sebagai pramugari di perusahaan swasta terbesar yang ada di Indonesia ya. Nah, boleh dulu kan? Pramugari, jangan main. Terbang terus baik. Terbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Dita. Mbak Dita, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak Dita ini merupakan Putri Sriwijaya ya? Iya, Putri Sriwijaya tahun 2020. Tahun kemarin? Iya, tahun kemarin. Bulan berapa itu kira-kira? Kemarin dianugerahkannya tanggal 30 September. Oke, ya beliau ini merupakan Putri Sriwijaya ya tahun 2024. Kalau kalian nggak tahu apa itu 2023, maaf sorry ya. Kalau kalian nggak tahu yang namanya Putri Sriwijaya itu adalah pemilihan ajang putri ataupun putra terbaik ya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili kota-kota ataupun kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk hari ini? Ya, mahasiswa sekalian, tentunya kita akan mendengarkan paparan materi dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini yang akan membahas topik peluang dan juga strategi membangun karir sejak kuliah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja narasumber pertama kita persilakan untuk Mbak Siti Septia Putri Ariani untuk paparan materi ini. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa silakan diperhatikan ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Kemudian tak lupa juga yang saya hormati Direktur Universitas Terbuka Palembang, ada Dr. Meita Istianda, SIIP, MSI. Manajer Pembelajaran dan Ujian, ada Ibu Triana Sri Gunarti, SEMSI. Manajer Registrasi dan Marketing, Pak Wisnu Firdiansa Haris, SPDMM. Manajer Tata Usaha Imam Dwi Nusa Harun, SE. Salam kenal ya Pak, Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Universitas Terbuka karena sudah mengundang saya sebagai salah satu narasumber pada hari ini untuk mengisi seminar akademik wisuda daerah periode 1 2024. Saya hari ini akan membawakan tema emang boleh untuk sekredit itu peluang dan strategi membangun karir sejak kuliah. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Mari perkenalkan, nama saya Siti Septia Putri Ariani. Saya biasa dipanggil Purti. Saya lahir di kota tercinta kita, yaitu kota Palembang. Usia saya sekarang 25 tahun. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai seorang pramugari di salah satu perusahaan swasta terbesar yang ada di Indonesia. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun ya. Sebelumnya waktu saya tamat SMA itu dari orang tua saya menginginkan saya untuk melanjutkan kuliah saya di bidang kesehatan. Namun karena saya ingin meneruskan karir langsung kerja, saya memutuskan untuk kerja sebagai pramugari. Kenapa saya menginginkan saya kerja sebagai pramugari? Karena menurut saya seorang pramugari adalah satu profesi yang memiliki banyak profesi di dalamnya. For example, like a doctor, firefighter, or police. Kenapa saya bilang gitu? Contoh, kenapa saya bilang dokter? Kalau di pesawat misalnya ada burn atau luka bakar, childbirth, ibu melahirkan, atau lagi fracture, tulang patah. Nah, terus kalau misalnya firefighter, petugas pemadam kebakaran. Kalau misalnya di pesawat di Delhi ya, di Delhi itu di dapurnya pramugari. Itu ada percikan api di lavatory. Di lavatory itu kamar mandi pesawat ya, ada kabel konslet atau polisi nih, amit-amit misalnya di pesawat ada hijack, pembajakan pesawat atau juga bomb threat, ancaman bom. Semua yang saya sebutkan tadi itu yang melakukan adalah pramugari. Kemudian
tentang kuliah di UT, ternyata kuliah di UT itu flexible and comfortable. Jadi nggak ganggu waktu, nyaman juga. Yang dimana kerja saya itu kan kadang siang, malam, kadang subuh, nggak tentu waktunya. Jadi saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang di kuliah itu bisa di daerah ataupun di Jakarta pada saat nginep gitu kan. Nah terus saya akhirnya memutuskan untuk mengambil program studi ilmu komunikasi. Saya kira cukup ya perkenalan dari saya. Boleh lanjut ya kita ke materi. Pertama kita akan membahas tentang entrepreneur versus entrepreneur. Sebenarnya kedua ini memiliki kesamaan kewirausahaan atau seorang pimpinan yang baik dalam menjalankan sebuah perusahaan atau usaha pribadi ya. Tapi di antara kedua ini menurut saya ada beberapa perbedaan. Saya akan memberikan contoh perbedaan tersebut. Contohnya seperti status, wilayah jam kerja dan tujuan. Status di sini entrepreneur merupakan seseorang yang memulai bisnisnya sendiri dengan ide dan konsep yang dia miliki. Kemudian ada entrepreneur merupakan seseorang yang merealisasikan semua idenya bukan untuk usahanya sendiri melainkan untuk sebuah perusahaan tempat mereka bekerja. Kedua ada wilayah dan jam kerja. Wilayah dan jam kerja seorang entrepreneur berada pada lingkungan perusahaan miliknya sendiri sehingga memiliki lebih banyak kebebasan dalam membangun sebuah bisnis pribadi. Berbeda jika dibandingkan dengan entrepreneurs yang diharuskan untuk terkait dalam jam kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Pasti banyak sekali ibu-ibu yang bahkan ibu-ibu rumah tangga. Pasti di rumah juga ngurus anak, suami, dan lain-lain kan. Alasan kenapa kita harus kuliah sebagai pekerja adalah setelah lulus dari perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan tertentu biasanya cenderung memilih presiden yang memiliki banyak pengalaman. Karena jika kita memiliki banyak pengalaman, perusahaan-perusahaan itu akan sendiri melirik ke CV kita. Benar kan? Oke, kenapa di sini kita tulis teknologi? Karena sekarang sudah era digital. Seperti sekarang, kita sudah tidak perlu khawatir lagi dalam memulai bahkan membangun karir. Ada banyak sekali peluang pekerjaan yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang kita miliki. Dengan keterampilan kita miliki, kita dapat selangkah lebih maju menuju kesuksesan di masa muda. Contohnya, Dita sendiri merupakan Putri Sriwijaya itu tidak mudah bagi kita. Dan itu merupakan salah satu branding yang harus kita pertahankan sampai kita tua. Karena kenapa? Kita harus ikut perkembangan zaman, kita harus bisa menyesuaikan komposisi diri kita dengan dunia fashion. Mungkin di sini ada tips dari Dita. Di luar materi sih sebenarnya. Ini ada sedikit tips dari Dita bagaimana sih cara mengatur strategi agar kita bisa membangun karir sejak kuliah. Bagi kita ini termasuk membangun karir sejak kuliah, bahkan kita sudah membangun karir kita sejak kita SMA. Karena dari kecil dulu kita selalu diajarkan sama kedua orang tua kita untuk belajar mandiri di setiap proses. Kenapa kita bilang begitu? Kalau misalkan Dita mau sesuatu, orang tua kita mengajarkan harus nabung. Iya, nabung. Jadi apa yang ingin kita beli, kita harus bisa memperoleh itu pakai uang kita sendiri. Jadi menurut Dita, strategi ini tuh sangat penting, yaitu yang pertama tuh visi misi. Jadi sebelum kita menentukan arah karir kita harus memiliki visi misi dulu. Jadi sebenarnya visi misi itu apa sih? Contohnya Dita, sebenarnya Dita yang sekarang itu sangat legend dari Dita yang dulu. Karena Dita yang dulu itu sangat tertarik dengan dunia militer. Karena Dita dari kecil sudah tertarik ikut paskibraka. Dan alhamdulillah Dita merupakan purna paskibraka tahun 2019.
Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan pergaulan kita, sampai kita ikut ajang di kabupaten kita, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Kita merupakan ikut ajang di Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah kita terpilih sebagai Gadis Ogan Ilir tahun 2022. Dan dari Gadis Ogan Ilir itulah kita menjadi Putri Sriwijaya seperti sekarang. Ya, lanjut ke materi. Setelah itu, nah ini tadi berkaitan sama yang kita jelasin di depan kita tadi, mengenal diri sendiri. Karena untuk menentukan karir kita harus mengetahui dulu apa sih potensi yang ada di diri kita. Kemudian meningkatkan keterampilan. Keterampilan ini ada dua, soft skill dan hard skill. Itu bisa kita asah melalui webinar, seminar, bahkan pelatihan atau workshop yang ada di sekitar kita. Kemudian menulis pencapaian Anda. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Karena setiap pencapaian yang kita miliki, kita selalu mencatat. Dan kalau bisa, tahun depan kita harus lebih dari apa yang kita dapat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi. Kebetulan saya ini merupakan salah satu alumni Universitas Terbuka ini. Sudah kita besok ya. Ini jurusan pendidikan anak usia dini. Iya betul. Dan kebetulan juga saya kuliah di sini jurusan BI. Artinya kami sudah S1, kemudian melanjutkan lagi ke jurusan yang kami inginkan ya, tujuan ya, progres. Jadi yang saya ingin tanyakan ke adik-adik berdua ini, jadi berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman sebenarnya ya, di kalian usia yang sangat muda ini, kalian sudah menemukan goal, passion, kemudian cita-cita kalian sudah luar biasa menurut saya. Bagaimana tips and triknya kalian menemukan goal dan passion kalian di usia muda? Karena jujur saya sendiri itu iya betul, sudah kuliah 4 tahun, akhirnya yang Sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan pertanyaan. Bagus banget itu pertanyaannya Bu. Oh Bunda, ya maaf ya Bunda, ya. Saya izin menjawabnya Bunda. Jadi tips and triknya itu menurut saya sesuai pengalaman ya Bunda ya. Pertama saya kepo dengan pekerjaan. Awalnya dari SMA di kelas 3 saya kepo karena dulu waktu saya SMA ada senior saya itu yang jadi pramugari tapi di Garuda Indonesia. Nah saya kepo nih, kayaknya enak ya jadi pramugari, bisa traveling, culinary, bisa jalan-jalan, bisa nyicip-nyicip makanan berbagai daerah gitu kan. Karena jiwa saya ini jiwa yang senang berpetualang. Saya nggak suka kerjaan yang monoton, yang itu saya kurang suka. Saya sukanya yang tiap hari ketemu dengan orang banyak, gonta-ganti kru, misalnya kan pada hari ini dengan kru A, B, besoknya dengan C dan D. Nah itu saya senang. Nah saya kepo nih, saya kepoin itu jadi pramugari itu gimana, profesinya, kegiatannya apa saja, terus juga nggak munafik ya dari gajinya juga saya kepo itu. Nah akhirnya saya tertarik jadi pramugari. Awalnya saya tes pramugari itu di Citylink, gagal. Nah itu sakit hati banget rasanya. Apa yang kurang aku ya? Padahal ini passion aku minat banget loh di pekerjaan ini. Nah tapi dari orang tua beri semangat, ayolah semangat lah, katanya pengen jadi pramugari gitu kan. Akhirnya saya coba tes di Lion Air Group. Akhirnya saya lolos di Batik di tahun 2016. Saya training juga di 2016 ke 17 itu 5 bulan. Nah 5 bulan itu Ibu saya mempelajari buku setebal ini full English. Gimana daunnya saya pada saat saya SMA itu kan taunya main aja kerjaannya, iya kan main aja, kalau enggak saya pacaran aja kan. Akhirnya saya dihadapkan dengan
dengan training selama 5 bulan full English. Saya harus memahami buku setebal ini. Itu ada up and down-nya juga ya, karena saya semangat, saya cinta, saya pengen. Jadi saya akhirnya alhamdulillah di bulan ke-6 saya bisa lolos dan sah menjadi seorang pramugari. Ya intinya Kira-kira itu. Bunda udah puas dengan jawaban saya? Sip. Kasih, Wah, Bunda. super banget nih ya. Kita dengarkan pendapat dari Mbak Dita ya. Gimana nih Mbak Dita tips and tricks-nya? Bunda mungkin kita bisa mengasih tips and trik untuk anaknya Bunda dan bunda-bunda sekalian. Jadi menurut kita, sebelum kita mengenal menapaki jenjang karir, kita harus mengetahui dulu diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu apa sih passion diri kita sendiri. Dita juga dulu sempat terkecoh. Dita pikir Dita itu cocoknya di Akpol atau Akmil. Ternyata bidang Dita itu sangat berbalik dengan cita-cita Dita yang dulu. Jadi pada suatu pas SMA kelas 3, Dita itu ikut pas berasa, terus digendong terus sama senior kayak jungkir balik segala macam kayak gitu kan. Dan akhirnya Dita tuh capek. Setelah Dita purna, Dita balik ke sekolah, kayak Dita tuh harus menemukan hal yang baru. Apa sih? Apalagi ya harus aku bersihin gitu kan. Akhirnya kita ketemu nih sama suatu ajang yang namanya Bujang Gadis Olga Dilir. Jadi kita coba-coba lah kan. Pas lihat, wah ternyata Bujang Gadis Olga Dilir itu seleb-seleb semua. Kayak, wah orangnya cantik-cantik ya. Pengen kayak gitu. Bayangin aja Dita dari anak pas Ibra yang bisa dibilang kumel, kucel, hitam, kan, ireng, yang kayak gitu. Kayak bercita-cita itu jadi gadis Olga Dilir. Jadi dari sana kita mulai perawatan, mulai cari tahu apa sih yang harus kita pelajari, bagaimana caranya kita bisa menjadi gadis Olga Dilir. Dan kita selalu menanamkan dalam diri Dita kalau Dita harus memiliki mental pemenang. Jadi mau nggak mau, kayak harus Dita tuh harus menang. Jadi Dita tuh selalu menanamkan dalam diri kita harus menang. Dita belajar dari mulai dari catwalk, public speaking-nya, kayak belajar tentang pariwisata. Karena benar kata Mbak Putri tadi, zaman-zaman SMA itu kan zaman-zamannya yang main, pacaran, kayak memang benar-benar kita sedang di masa-masanya lah ya. Nah, jadi setelah dari sana kita tuh kayak aku harus bisa jadi gadis Olga Dilir gitu kan. Belajarlah tentang Olga Dilir segala macam. Sampailah ke pengumuman, alhamdulillah kita lolos dan kita dinobatkan sebagai gadis Olga Dilir. Kelar dari gadis Olga Dilir, muncullah kan pertanyaan seperti Sriwijaya. Gimana caranya kita juga harus bisa jadi putri Sriwijaya. Jadi kita selalu belajar mengulik. Mungkin tidak seluruh destinasi wisata kita hafal, tapi ada beberapa di setiap kabupaten kota kita harus tahu. Jadi di sanalah kayak tantangan bagi kita untuk menjadi seorang putri Sriwijaya, karena daerah-daerah yang belum tentu kita datang, tempatnya itu belum tentu kita kunjungi, tapi kita harus tahu gitu kan. Kayak contohnya itu Danau Ranau. Kita cuman melihat visualisasinya aja Danau Ranau, sedangkan datangnya belum. Jadi kita harus menceritakan dengan orang yang interview kita, Danau Ranau itu apa? Iya, kita harus tahu itu. Dan kemudian ketika kita udah mencintai kayak kita udah yakin kalau misalkan ini itu memang bidang kita, berarti mau nggak mau kita harus meningkat dan meningkat. Jadi mungkin menurut kita tips and triknya dalam menentukan karir itu harus diawali dari diri kita sendiri, di mana letak passion kita. Kalau misalkan yang lainnya itu sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Karena kalau misalkan kita udah tahu diri kita itu di bidang apa, pasti kita bakalan belajar dan terus mendalami peran kita di dunia tersebut. Mungkin itu saja Bunda. Bagaimana Bunda? Oke, terima kasih Bunda. Iya, gimana Bunda Rizka? Ya, sip ya. Terima kasih kembali. Ya. Jadi intinya kalau kita mau sukses gitu ya, jangan takut dengan kegagalan ya. Walaupun udah berumur ibarat kata gitu ya, tapi kalau kita masih ada peluang gitu ya untuk bisa menuju hal itu, apa salahnya gitu ya dan sebagainya.
Nah, kalau kita ngomong masalah peluang dan strategi membangun karir sejak kuliah, nah apakah digitalisasi ini berpengaruh besar untuk kita memiliki peluang karir atau malah menjadi bumerang atau problem yang menjadi masalah bagi karir kita? Gimana pendapat kalian berdua? Untuk Mbak, siapa dulu nih? Mbak Dina boleh. Jadi menurut kita teknologi itu sangat penting di dunia sekarang karena dengan adanya teknologi anak-anak zaman sekarang itu sangat mungkin sedikit kemungkinan ingin menjadi ASN atau menjadi pegawai negeri karena mereka lebih tertarik menjadi influencer, mereka ingin menjadi selebgram, mereka ingin terkenal di dunia entertain. Dengan itulah, tetapi terkenal dalam artian kita itu mereka bisa menjual apa yang ada di dalam diri kita. Bukan menjual, maksudnya bukan menjual yang dalam artian ini, tapi maksudnya kita itu kayak misalkan kita berfoto tuh kayak misalkan outfitnya bagus dari atas sampai dari ujung sampai ujung itu bagus, kayak pasti ada aja tuh yang nyeleneh komen, Kak spill dong outfitnya. Nah itu udah jadi peluang usaha loh. Iya, itu udah jadi peluang usaha. Untuk kita sendiri itu jadi peluang usaha dan apa sih namanya kayak butik yang bajunya kita pakai itu juga itu merupakan menjadi salah satu peluang bisnis. Kalau misalkan orang banyak tertarik dengan baju yang kita pakai, otomatis yang punya butik pasti hubungin kita kan, bisa jadi brand ambassador. Jadi di apa sih kayak di era sekarang itu sangat penting. Ibu-ibu juga bisa kok menjadi influencer. Ibu-ibu yang senang masak pasti banyak kan? Bisa dong sambil nge-live. Halo guys, jadi sekarang saya lagi masak nih, kayak gitu kan. Jadi pasti banyak tuh yang tanya-tanya kan, Bun gimana Bun resepnya gitu kan. Nah itu udah merupakan salah satu penunjang karir kita loh. Kalau misalkan kita apa sih yang kita sebutin tadi di dunia apa sih kayak masak gitu kan, dan kita nggak tahu ya Bu rezeki kan. Siapa tahu dilihat Chef Arno atau Chef Juna gitu kan, diundang lah kita tadi. Dan itu juga sudah merupakan salah satu branding untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih menurut kita. Oke, banyak Mbak Putih gimana? Pertanyaannya tadi Di era digital. Di era digital. Menurut saya itu sangat sangat membantu ya. Dengan masuknya di era digital pada saat kita menyusun sebuah karir itu bisa mempermudah dan memperluas jaringan kita dalam meniti sebuah karir. Dengan contoh misalnya kita punya Instagram nih, Instagram. Kita kan suka follow yang namanya infologer kayak gitu ya. Terus juga dari TikTok itu udah banyak banget tuh info-info loker atau pekerjaan yang kosong yang pengen kalian masuki gitu kan. Nah, dengan kita kekepoan kita tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu akan lebih mempermudah kita dalam mengakses dalam meniti sebuah karir. Jadi kalau menurut saya sosial media itu sangat penting ya, karena dulu itu dari koran, sekarang kan udah dari Instagram, dari TikTok atau juga dari YouTube gitu kan. Jadi apalagi banyak juga teman-teman yang saya lihat itu mengikuti organisasi-organisasi yang ada di WA, kayak misalnya Zoom. Kalau misalnya ada pertemuan lewat Zoom, nah itu menurut saya itu sangat penting ya, karena semakin kita banyak kepo, semakin kita banyak belajar, itu akan semakin mempermudah kita dalam meniti sebuah karir. Oke, jadi digital ataupun era digital ini berpengaruh penting ya untuk kita semua ya, apalagi kita sebagai generasi muda ya atau Gen Z lah gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk mencari pekerjaan itu sangat mudah gitu ya, dari sumber entah itu internet ataupun laman web gitu ya. Ini sangat mempermudah gitu ya, bisa menjadi salah satu problem gitu ya untuk meniti karir kita. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, mungkin sampai di sini dulu untuk show kita pada hari ini ya. Hari ini tanggal berapa? 19 Februari 2024 ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk topik
pembahasan kita mengenai peluang dan juga strategi membangun karir sejak kuliah ya. Semoga materi yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Semoga setelah lulus dari UT karirnya melompat jauh gitu ya. Amin ya. Semoga jadi mahasiswa yang mana kalau mahasiswa tuh nggak ada mantan mahasiswa gitu ya. Kalau udah menjadi alumni ya masih tetap mahasiswa UT gitu ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian besok acara dilancarkan, tidak ada halangan selama sampai tujuan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk talk show kita ya. Untuk Mbak Dita terima kasih banyak udah hadir ya, untuk juga Mbak Surti terima kasih ya. Hari ini nggak ada penerbangan nih. Izin ya. Demi UT saya izin. Wow. Ada tugas? Nggak ada ya. Kita juga izin. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang udah memperhatikan kami bertiga ya di sini. Kami bertiga merupakan mahasiswa UT, ya banggalah menjadi mahasiswa UT ya. Karena UT itu banyak sekali peluang karir yang bakalan kalian temui, betul? Betul. Baik, dan terima kasih banyak. Sekian, saya Aziz Mandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penyerahan sertifikat dulu dari UT Palembang untuk dua pemateri kita pada pagi hari ini. Ini sertifikat kita berikan kepada moderator kita. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Asep, luar biasa ya sudah jadi moderator pada kegiatan kali ini. Kemudian selanjutnya kepada Mbak Siti Septia Putri Adriani yang merupakan mahasiswa UT sekaligus berprofesi sebagai pramugari. Selanjutnya sertifikat ketiga diberikan kepada Mbak Dita Santika yang merupakan mahasiswa UT Palembang dan juga sebagai Putri Sriwijaya. Terima kasih Ibu, kami mohon untuk di atas panggung dulu kita foto bersama. Di bawah boleh Bu, kalau mau di bawah supaya kelihatan itu background di belakang boleh Bu. Kita taruh di bawah aja Bu. Oh ini dulu, silakan. Oke. Sekali lagi gaya bebas Ibu. Gaya bebas Bu, boleh Bu. Oh gimana gayanya? Oke, terima kasih. Ibu kita turun ke bawah sekalian kita bersama Bapak Manajer dan juga Ibu Manajer, boleh? Oke, berikan senyuman terbaik Bapak Ibu, senyuman atas perayaan kelulusan Bapak Ibu semua, ya. Oke, senyum. Nanti kita masuk di YouTube kan bisa jadi kenang-kenangan seumur hidup ya. Ada di YouTube Putri Palembang. Di belakang, boleh. Kayak UT coba, kayak UT tambah, UT kayak gini. Kayak gini ya, U dan T kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan, udah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aduh, saya bingung gimana yang salah ya. Pipi, mata, tangan kiri. Nah, yang salah duduk. Yang salah duduk, ya, yang salah duduk. Oke. Aduh. Di belakang itu ingat ya, ada motor NMAX dan DCX. Ini ada masih banyak namun ya. Saya butuh 5 orang pemenangnya, ya. Nanti ada motor NMAX dan DCX. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, pipi, mata, tangan kanan. Ya, duduk ya, duduk. Kalau ini nggak dapat motor fisik benar, kayaknya saya akan demo sama orang di sini. Pipi, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri. Nah, duduk.
tangan kiri, tangan kanan, pipi, mata. Waduh, Mas Faiz kira-kira ada hadiah nggak, Mas Faiz? Ada. Oh, atau Mas Faiz nanti dari KUT ada iPhone 14 Pro Max. Oke, Bapak Ibu terima kasih karena tadi saya bilang di belakang ada motor, memang ada ya? Ada. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Oke, besok itu besok Bapak Ibu silakan sarapan ya, sambil di make up sarapan ya. Takutnya nanti